Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldisan Waktu dengan NIM 111200133. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai analisis sesar menggunakan data SFPF dan Brexiasi menggunakan software DIBS. Nah, yang pertama kita siapkan yaitu untuk data SFPF. Nah, ini untuk datanya kita siapkan, data Brexiasi. Nah, kemudian setelah disiapkan, kita langsung memasukkan datanya, SF dan juga GF. Ini dimasukkan. Oke. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah di sini sudah strike deep atau belum. Ternyata belum, kita rubah terlebih dahulu untuk formatnya strike right deep. Oke, sudah diubah. Nah, maka sudah sesuai. Nah, setelah itu kita akan membuat kontur dari data tersebut. Nah, maka kita akan mengklik tombol ini. Kita buat sudah untuk konturnya sudah terbuat. Maka kita langsung bisa membuat untuk struktur bidangnya dengan menggunakan add user plane. Nah, di sini kita langsung saja plotkan. Oke. Kita namai dengan SF ataupun GF. Nah, di sini terbaca 25969. Kita coba cek terlebih dahulu 250-an. Nah, itu maka adalah GF. Kita namain GF. Oke. Nah, setelah itu kita SF-nya kita plot juga. Oke. SF 33356. Oke. 33356. Berapa tadi SF-nya? Kita coba cek kembali. SF 25969 ya. 25969. 25969. Oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke software DIBS-nya. Nah, setelah itu kita membuat bidang bantu seperti biasa, perpotongan antara SF dan juga GF. Di sini kita buat bidang bantu. Oke, teman-teman. Nah, bidang bantu telah selesai dibuat, maka langkah yang selanjutnya kita akan buat data Brexiasi. Nah, untuk memperoleh arah umum dari Brexiasinya, maka yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu untuk data Brexiasi ini merupakan data arah. Nah, maka untuk tipnya kita akan buat 90 secara keseluruhan. Kita masukkan. Nah, pada software tips ini, maka yang perlu kita lakukan untuk mencari arah umum dengan membuat new blank. Dan yang tadi kita udah copy, kita paste, dan kita akan buat diagram rosetnya, roset preset ini. Oke. Nah, ketika diagram roset ini tidak muncul, maka ada sebuah kesalahan. Nah, karena kesalahannya berada di sini, yaitu kita rubah terlebih dahulu menggunakan strike right deep. Oke. Nah, maka ketika sudah notasinya benar, maka akan seperti ini. Untuk pembacanya, arah umumnya sekitar
20 sampai 30. Nah, maka untuk tengah-tengahnya yaitu angka 25. Nah, setelah itu kita akan membuat bidang preksiasinya. Nah, untuk itu dengan cara perpotongan antara SFGF yang digunakan dengan bidang mantu. Nah, kita cari. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita zoom untuk detailannya. Nah, ini sudah detail, yaitu bidang startnya. Oke, 34659. 34659. Setelah itu untuk memudahkan kita dalam pembacaan dan pembuatan sigma, maka kita akan merubah terlebih dahulu untuk warna-warnanya. Oke, sudah kita buat dengan warna yang berbeda. Konturnya kita uncheck saja, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menggunakan toolsnya yaitu kemudian pitch grid. Nah, ini kita sesuaikan dengan berada di tepat-tepat ini. Nah, sudah kita buat, teman-teman, untuk pitch gridnya untuk memudahkan dalam kita pembuatan sigma. Dan untuk setelah itu kita akan membuat sigma satu aksen, itu perpotongan antara GF dengan bidang bantu. Nah, untuk itu kita akan membuatnya, teman-teman. Oke, langsung kita buat menggunakan tools ini, teman-teman. Potongannya ini. Oke. Nah, ini kita sudah buat sigma satu aksen. Kita akan notasinya kita namain T1 aksen. T1 aksen telah kita buat. Nah, T1 itu kita buat dengan cara mengurangkan T1 aksen sejumlah 30 derajat. 1, 2, 3. Di sini kita akan buat kembali 1, 2, 3. Oke, lebih sebesar ini. Nah, kita berikan notasi T1. Teman-teman, T1 telah kita buat atau sigma 1. Nah, untuk sigma 3 kita buat 90 derajat dari sigma 1 ke arah sudut tumpulnya. Nah, menggunakan tools yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini merupakan T3. Oke, terus kita memberikan notasi seperti biasa. Untuk T3 nya T3. Oke. Dan untuk selanjutnya kita membuat T3 aksen dengan cara mengurangkan dengan 30 derajat. 1, 2, 3. Seperti ini, teman-teman. Salah. Kita ulang, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. T3 aksen. Nah, untuk setelah itu
Selanjutnya untuk T2 kita buat dengan perpotongan SF dengan GF. SF dengan GF, SF merah, GF hijau, seperti ini, merupakan T2. T2 kita beri mutasi T2. Oke teman-teman, nah ini sigma telah kita buat untuk keseluruhan. Kita akan membuat net slip dengan perpotongan bidang sesar dengan garis bantunya. Oke, bidang sesar hijau dengan garis bantu yang kuning. Oke, ini ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, untuk perpotongannya kurang lebih seperti ini. Bidang besar dengan bidang bantu. Oke, ini merupakan net slip. Net slip. Net slip. Oke, teman-teman, net slip telah kita buat. Coba kita cek kembali. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembacaan terhadap sigma dan juga struktur bidangnya. Nah, untuk yang pertama itu mungkin untuk sigma satunya kita baca terlebih dahulu. Nah, sigma 1 ini kita ubah terlebih dahulu dengan format trend and plunge. Nah, ini kita baca dua 3934. Nah, kita lihat untuk pembacaan T1 nya tadi, kita buat ini trend plunge itu 24034 teman-teman. 23034 T1 aksen 26926. Oke, terus T3 aksen nih, 3 aksen itu 29910. Oke, terus sigma 3 nya itu 5714. Dan untuk sigma 2 nya sigma 2 ini ya teman-teman, 4654. Oke teman-teman, sudah terbaca semuanya. Bidang bantunya tadi itu untuk bidang bantunya kita ubah kembali. Nah, bidang bantunya yang kuningnya teman-teman. Sebelumnya kita hilangin terlebih dahulu untuk pitch grid-nya. Pitch grid tools. Sebentar teman-teman. Pitch grid. Nah, ini untuk pitch grid-nya kita hapus saja teman-teman.
Oke, sudah kita hapus. Terus untuk ini bilang bantunya kita baca 13635 oke. Terus langkah yang selanjutnya sudah sampai ke tahap yang hampir menuju akhir, teman-teman. Nah, untuk menentukan pergerakan kita dari bidang start dan GF-nya, ini kita memberikan, sebentar teman-teman. Oke, kita berikan ini. Oke, ini geraknya naik ya teman-teman, naik kiri. Nah, sudah untuk net slipnya ini disesuaikan dengan untuk pergerakannya. Nah, pergerakannya kan naik teman-teman, net slipnya berarti mengikuti net slipnya itu sendiri. Berarti ini sebentar, net slipnya naik. Oke, sudah teman-teman. Nah, selanjutnya kita tuliskan pada Excel-nya pergerakannya yaitu naik kiri. Nah, untuk reaksinya kita akan cari dengan cara menggunakan tools, kemudian Messenger. Di sini perpotongan dari yang sedang tentunya sampai ke terluarnya, yaitu 14 derajat. Nah, kita tuliskan untuk 14 ini untuk rate 14, dan kita akan untuk nama sisanya menggunakan klasifikasi Ricard. Dan di klasifikasi Ricard ini coba kita cocokkan dengan data-data yang telah kita analisis. Nah, masuk ke klasifikasi Ricard tahun 1972. Di sini kita tadi mendapatkan subjektif 59 dari sini dengan pergerakan naik kiri. Dan untuk lebih tepatnya ketika kita mendapatkan rate 14 yaitu antara 10 sampai dengan 45 ini, kita mendapatkan nomor 22 ini. Dan untuk penamaannya kita mendapatkan penamaan reverse left slip fault. Reverse left slip fault. Nah, menurut Ricard 1972. Nah, untuk ini kita sudah selesai menganalisis sesar menggunakan data SFGF dan juga fleksiasi, dan menggunakan aplikasi tips. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.